Sejumlah warga berebut daging sitaan bea cukai yang sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sederet perilaku tidak pantas wisatawan asing di Pulau Dewata. Ada yang berakhir di balik jeruji besi, ada juga yang dideportasi kembali ke negara asalnya. Warga Kecamatan Batan, Bengkalis, Riau berebut daging yang sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mereka berbondong-bondong menyerbu daging yang akan dimusnahkan oleh petugas bea cukai. Pihak Bea Cukai Riau mengaku tidak bisa menindak warga yang mengambil daging-daging itu. Sudah ditimbun, dikorek-korek lagi. Sudah timbun. Tetap ada alat beratnya di situ padahal. Sangat berbahaya kan sebenarnya, dimusnahkan dan dibakar dengan cara dibakar dan ditimbun di dalam tanah. Dan ini menurut informasi ya dikuburkannya itu juga cukup dalam, kurang lebih hampir 4 meter. Daging kerbau ilegal sebanyak 41 ton ini berasal dari India dan masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Karena itulah petugas bea cukai langsung memusnahkannya. Namun warga justru mengambil kembali daging yang sudah tak layak konsumsi itu. Daging, telur, susu itu produk yang mudah rusak karena dia mengandung gizi yang tinggi sehingga bakteri itu gampang berkembang biak bisa. Jadi kalau kondisi yang kemarin memang itu sudah sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Mengantisipasi daging kerbau ilegal dijual di pasar, Polres Bengkalis bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian langsung melakukan sidak. Petugas juga menyisir ke rumah warga. Dari sinilah petugas menemukan 20 orang yang mengambil daging ilegal di tempat pembuangan akhir sampah. Daging kerbau ilegal kemudian disita dan kembali dimusnahkan. Sementara 20 orang yang mengambil daging ilegal diberi pemahaman soal kesehatan. Daging ilegal ini disita dari kapal tanpa dokumen kepabeanan. Seorang nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara atas penyelundupan daging ilegal mencapai 2 miliar rupiah lebih. Inilah sebagian dari 11 pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ironisnya, pelaku terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2022 lalu saat korban mendatangi posko bencana banjir di Parigi Motong, Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan logistik. Saat di posko bencana, korban berkenalan dengan para pelaku. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang ke kampungnya di Poso karena dijanjikan pekerjaan di rumah makan oleh para pelaku. Mulai saat itu, satu persatu dari 11 pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban dengan berbagai modus, termasuk menawarkan korban narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam. Tak tahan dengan aksi bejat para pelaku, korban memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya di Januari 2023. Usai mendapat laporan dari anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian itu ke Polres Parigi Motong. Sebanyak 10 dari 11 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya masih dalam pengejaran. Sementara, 1 terduga pelaku yang merupakan anggota BRIMOB masih berstatus saksi. 11 tersangka pemerkosaan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korban menjelaskan bahwa ia telah disetubuhi oleh 11 orang pelaku secara sendiri-sendiri di waktu dan tempat yang berbeda dalam kurun waktu 10 bulan dari periode waktu bulan April hingga bulan Januari 2023. Kenapa kau bunuh? Saya sakit hati.
Warga di sekitar aliran anak Sungai Bengawan Solo digemparkan dengan temuan jenazah termutilasi. Kasih jalan. Dengan menyatukan potongan tubuh yang ditemukan, polisi menduga korban adalah Rohmadi, warga Keprabon, Solo. Untuk menguatkan dugaan itu, polisi memeriksa sampel darah ayah terduga korban yaitu Ratiman. Ia bercerita sudah 10 tahun tak bertemu sang anak. Waktu ketemu sama Rohmadi niku sekitar 10 tahun seperti mboten nate kepanggih informasi yang sepanggih mboten nate tapi kalipun kaya kula nggih mboten ngerti tempate tentu mboten ngerti. Jika jenazah benar merupakan anaknya, Ratiman berharap agar pelaku yang membunuh korban bisa segera ditangkap. Sementara itu, polisi kembali menemukan barang bukti berupa pisau serta golok yang diduga menjadi alat kejahatan pelaku. Kita pendalaman masalah golok ataupun pisau yang kita temukan, itu kita temukan hasil daripada saksi itu dipinjam seseorang dari tetangganya. Tak butuh waktu lama, tersangka akhirnya ditangkap saat akan kabur ke wilayah Sumatera. Aksi pembunuhan sadis ini ternyata dilakukan oleh rekan kerja korban di toko mebel. Selama 2 hari, Suyono alias Yono merencanakan pembunuhan. Pelaku yang saat itu tengah kesal karena kekasihnya tak mau dilamar, semakin emosi ketika korban tak mau meminjaminya motor. Perasaan saya takut dan gemetar waktu itu motor. Ya. Gemetar saya. Bawanya kayak gitu? Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya nggak pernah melakukan kayak gitu. Tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong. Oh biar nggak ketahuan. Pada 19 Mei 2023, tersangka membuang jasad korban di 3 lokasi berbeda. Dalam pelariannya, tersangka juga sempat berencana kabur ke wilayah Sumatera dengan alasan mencari pekerjaan. Akhirnya pelaku berhasil diringkus pada 28 Mei 2023. Tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Rapat pleno penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan ini berujung ricuh. Beberapa pihak tak terima saat panitia selesai membacakan nama anggota MRP yang lolos dan akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan. Peserta memprotes sejumlah nama yang diumumkan tidak sesuai dengan nama yang diusulkan di tingkat kabupaten. Unjuk rasa ini berujung ricuh saat masa aksi dihalau petugas. Masa mencoba masuk ke dalam kantor Bupati Tanah Toraja. Masa pun nekat melumuri pintu kantor dan lantai kantor bupati. Aksi dipicu protes mahasiswa yang kecewa karena jalan poros Simbuang Mapak selama puluhan tahun rusak. Karyawan minimarket ini menangkap seorang pencuri yang akan mengambil barang di dalam minimarket. Karyawan ini langsung menangkap pelaku pencurian hingga tidak bisa berkutik. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan.
Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa di depan kantor Polres Bau-Bau. Kericuan terjadi akibat aparat kepolisian menghalangi mahasiswa yang akan membakar ban. Aksi unjuk rasa dilakukan menuntut agar polisi menangkap pelaku penganiayaan yang menikam mahasiswa. Aksi kedua pemuda ini meresahkan masyarakat. Dengan membawa senjata tajam, pemotor ini berkendara secara ugal-ugalan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pesantren Cimahi. Kericuan antar warga komplek dan petugas keamanan ini terjadi saat aksi unjuk rasa. Para warga menolak kenaikan sepihak tarif PPL, IPL sebelum ada kelayakan pelayanan. Warga yang berunjuk rasa sempat membuat spanduk dan juga aksi pembakaran. Ya kantong. Udah terlalu kecil sini kak. Inilah detik-detik penemuan jenazah anak buah kapal di pelabuhan Makassar. Korban sebelumnya dinyatakan hilang saat berjaga di atas kapal proyek Makassar Newport. Jenazah korban kemudian ditemukan terjepit di lambung kiri kapal, tempat korban bekerja. Akibat gagal menanjak, odong-odong mengangkut 37 penumpang ini terguling. Para penumpang yang rata-rata berusia lansia mengalami luka hingga dibawa ke rumah sakit. Kendaraan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Mohon bang. Mohon bang. Seorang pria dengan kostum badut ini terus meminta dilepas saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Beberapa dari mereka berusaha melepas kostumnya untuk mengelabui petugas Satpol PP. Seorang anak perempuan yang mengamen juga mencoba melawan petugas. Ya Allah, syukrak ya Rabb. Ya Allah. Banjir bandang ini menerjang wilayah kota kuno Petra di Yordania. Warga histeris karena kendaraan mereka terseret arus banjir yang cukup deras. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Turis wanita ini nekat melakukan aksi tidak senonoh di Pulau Dewata. Ia menunjukkan kemaluannya di depan umum saat dibonceng motor bersama bule pria. Aksi pornografi ini pun ramai di media sosial setelah Niluh Jelantik mengunggah video tersebut di akun Instagramnya. Setelah videonya menyebar di media sosial, polisi kemudian menelusuri identitas pelaku. Pihak imigrasi Bali lalu menangkap dua warga negara Denmark ini. Pelaku berinisial CM dan CAP ini tinggal di sebuah penginapan di wilayah Legian, Kuta, Badung. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian menjemput dan membawanya ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Diketahui tindakan yang terekam kamera tersebut terjadi pada bulan Desember 2022 di Jalan Kayu Ayah, Seminyak Kute, Badung, Bali. Setelah menjalani pemeriksaan, CAP, turis perempuan asal Denmark tersebut ditetapkan menjadi tersangka. CAP disangkakan dengan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Pelaku kini diamankan di Polres Kota Denpasar. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 36 tentang mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan atau bermuatan pornografi. Statusnya sudah tersangka ya? Ya. Keduanya tuh ada diamankan di Polresta. Tidak hanya sekali bule berperilaku tidak senonoh di Bali. Berikut deretan aksi tak pantas yang dilakukan para bule di Pulau Dewata. Seorang warga negara asing asal Jerman bernama Darya Tuschinski tiba-tiba melenggang tanpa busana di panggung saat pementasan tari di Puri Saraswati Ubud pada Senin 22 Mei. Ulah Darya dapat dihentikan setelah satuan polisi Pamong Praja dan petugas kepolisian turun tangan. Perempuan asal Jerman yang berusia 28 tahun ini pun diduga mengalami depresi karena kehabisan uang di Bali. Ia dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk pemeriksaan. Jika dipastikan sehat, Darja akan dideportasi. Pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan konsulat Jerman yang ada di Bali untuk proses administrasi deportasi. Saat ini masih berkoordinasi tentunya dengan RSJ Bangli terkait apakah benar memang warga negara asing tersebut, warga negara Jerman mengalami gangguan jiwa. Lalu kami juga berkoordinasi dengan konsulat Jerman yang ada di Bali terkait kira-kira langkah-langkah apa yang akan kita ambil nantinya. Seorang warga negara asing berpose telanjang di pohon raksasa yang disakralkan di kawasan suci Pura Babakan, Kabupaten Tabanan, Bali. Imigrasi Denpasar pun langsung menangkap seorang perempuan asal Rusia ini. Dari hasil pemeriksaan, LK mengaku tidak mengetahui jika pohon kayu putih tersebut adalah salah satu pohon sakral di Bali. Namun, pelaku tetap dinilai bersalah dan mendapat sanksi deportasi. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Dia berjanji akan menghormati tempat-tempat dan tradisi yang ada di Bali. Pelaku juga telah menyerahkan diri ke polisi. Menyikapi banyaknya kasus ini, Gubernur Bali Iwayan Koster akan mengevaluasi kebijakan visa on arrival di Bali. Koster menegaskan aksi negatif di Bali kerap terjadi dan bisa berdampak buruk pada citra wisata Bali. Dari bulan Januari hingga saat ini sudah ada 129 wisatawan asing yang dideportasi karena melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari tindakan tak pantas hingga aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa. Pemprov Bali bekerja sama dengan Polda Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Bali akan menindak tegas wisatawan asing yang melanggar. Sudah dilakukan penindakan, proses ada yang dideportasi sampai sekarang kalau tidak salah angkanya sudah mencapai 129 orang yang dideportasi sejak bulan Januari yang lalu. Ini cukup banyak. Kapolda Bali juga meminta peran masyarakat untuk berperan aktif mencegah tindakan pelanggaran serta berani melaporkan penyimpangan wisatawan asing yang terjadi di sekitarannya. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Tak dipungkiri, Bali memang menjadi magnet bagi para turis asing untuk datang ke Indonesia. Meski kehadiran para wisatawan ini dinanti, namun pemerintah perlu bertindak tegas pada turis asing yang tak mau patuh aturan dan adat daerah.